asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM, mari kita bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hari ini bersama-sama kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menebalkan keimanan kita, memberi barokah kepada kita sehingga kita ringan melakukan amal baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Wa ja'a lan teko hu ing Nabi Lut sapa kaumuhu kaume Nabi Lut lamma alimu tatkalane ngerti sapa kaumuhu bihim kelawan rusuluna tegese malaikat-malaikat ingsun sing rawuh wonten daleme Nabi Lut yang datang di rumahnya Nabi Lut alaihi salam. Yuhra'una ay yusra'una atau yasra'un ya. Mereka cepat-cepat ilaihi maring Nabi Lut. Wa min qablu lan saking sadurunge iki ai qabla majiihim, saking sadurunge tekane para utusan atau malaikat tadi iku kanu ana sapa kaumuhu iku ya'maluna nglakoni sapa kaumuhu as-sayyiati ing amal kang ala wahya utai sayyiat iku ityanur rijali nekani wong lanang, nekani pira-pira wong lanang fil adbari ing dalam dubur, ing dalam pira-pira dubur. Jadi yang biasa dikenal dengan istilah sodomi. Jadi ini termasuk kelainan manusia, ya tidak boleh, dilarang. Allah itu selalu mengajarkan yang baik, mengajarkan yang bersih-bersih. Itu kan tempat kotoran di dubur itu. Qala dawu sapa Lutun Nabi Lut, ya qaumi he kaum ingsun, haulai utai mengkono-mengkono iku banati utai mengkono-mengkono wong iku banati pira-pira anak wadon ingsun. Fatuzawiju ai fatazawaju mongko rabinen he kaumku hunna ing banati. Bukan main ya Nabi Lut ini, murah sekali. Ditawarkan anaknya sendiri, silahkan dinikah anakku ini. Itu jangan berbuat terhadap laki-laki terhadap laki-laki. Silahkan kalian nikah anakku, kalian bisa melanjutkan kebiasaan kalian. Kebiasaan artinya berhubungan ya. Jadi ini adalah seseorang yang memprotes atau mengkritisi sesuatu itu sebaiknya memberi jalan keluar juga, memberi alternatif. Itu yang bagus. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihi salam ketika menemui permasalahan kaumnya ini mendatangi laki-laki dari duburnya, maka Nabi Lut juga memberi solusi. Ini loh, jangan kau lakukan itu, tidak baik itu kau lakukan, kalian lakukan. Maka jalan keluarnya adalah menikahi wanita-wanita. Bahkan aku tawarkan anakku sendiri. Ya Allah, bukan mainnya. Inilah
seorang pemimpin itu tidak hanya mengkritik, melakukan protes dan seterusnya, tetapi juga memberi solusi. Nah ini, memberi solusi, jalan keluar. Hunna utai banati iku adharu luweh suci lakum kanggo sira kabeh. Anak-anakku yang perempuan ini lebih suci karena masih perawan, belum mempunyai suami. Lakum untuk kalian, fattaku mongko wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah, wala tuhzulan ojo gawe ino sira kabeh, ojo ngremehne sira kabeh, ojo gawe isin sira kabeh, jangan mempermalukan aku ni ing ingsun fi dhaifi ing dalam tamu ingsun. Jangan mempermalukanku di depan malaikat yang menjadi tamuku ini. Ya, memang kebiasaan itu kalau termasuk kebiasaan yang tidak baik, maka menghilangkannya memang tidak mudah ya. Tetapi kalau kembali kepada rel atau jalan yang benar, insya Allah kalau diniati, kemudian yang buruk tadi ditinggalkan begitu ya, maka akan berubah ya. Misalnya ya, kebiasaan tidak baik itu setiap azan tuh malah tidur. Sudah azan tuh tidur, pokoknya azan langsung turu. Harusnya kan ambil wudhu dan ikut sholat, ini malah tidur. Maka dibiasakan begitu azan langsung ke kamar mandi, kamar kecil, ambil wudhu. Karena yang menghalangi ya, yang menghilangkan kemalasan itu ambil wudhu ya. Mengambil wudhu begitu, nah nanti kan wah sudah wudhu ini enak, tinggal berdiri, tinggal sholat, gitu. Itu akan terkurangi, lama-lama akan hilang. Misalnya ngebut di jalan gitu, wah kalau ngebut itu kalau selamat ya untung, tapi kalau tidak selamat ya pas jenenge ngebut. Nah, ini jalan itu bukan milik sendiri tapi milik orang banyak. Nah, kemudian dikurangi, walaupun motornya bagus ya, cc-nya banyak apa berapa gitu ya, 2000 cc gitu kan, buat ngebut kan enak. Tapi karena ingat ada orang lain, nanti kalau mendadak ada orang berhenti, ada orang belok atau ada orang menyeberang, kan kita gugup kan. Mikir seperti itu akhirnya dikurangi akan menjadi kebiasaan buruk diubah menjadi kebiasaan baik. Anak-anak kita kalau waktu puasa begitu kan, sahur itu udah males aja. Aduh, apalagi menunya sama dengan waktu buka gitu. Nah, kita latih yaitu tidurnya jangan malam-malam, tidurnya agak sore. Nanti akan dibangunkan itu mudah. Kemudian ditawari menu, ditawari ini ya, gimana. Ayo ditong-tong nih gitu di tempat tidur.
nikahan gitu. Ini kan jalan yang selamat. Apalagi sekarang ini HIV AIDS belum ada obatnya kan. Belum ada obatnya. Nah, itu sebagai ancaman. Kalau berani maka akan berakibat seperti itu. Tapi kalau dengan istri atau suami sendiri ya tidak terjadi kan. Nah, ini Allah memberi ridho dan persetujuan ya karena pernikahan itu. Ini jalan yang sah, jalan yang dibenarkan, dan jalan yang menyelamatkan. Qalu matur sapa kaumuhu kaum Nabi Lut, laqad alimta yakti teman-teman wis ngerti sira panjenengan sampun ngertos Nabi Lut malana boten wonten iku kedue kita fi banatika ing dalem putri-putri panjenengan min hakin saking hak ai hajatin butuh. Nabi Lut, kami ini tidak butuh sama wanita, termasuk terhadap anak-anak perempuanmu, tidak butuh, tidak tertarik. Nah, ini orang kalau sudah dirasuki keburukan, memandang kebaikan itu buta ya, tidak melihat yang baik itu suatu yang bermanfaat. Wa innaka lan sedune utahe tuan iku la ta'lamu yakti ngerti sapa tuan ma ing barang nuri itu kang ngarepake sapa kita min ityanir rijali rupane saking mendatangi para laki-laki ya ya kalau sudah ketutupan hal yang buruk itu ya, seperti penjelasan Imam Al-Ghazali hati itu kalau amal perbuatannya itu banyak buruknya, hati ini akan tertutup, akan ada noda sehingga tidak bersinar lagi, tidak bisa tertarik kepada kebaikan. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk istighfar, untuk membersihkan hati kita dengan beramal soleh ya. Kalau amal solehnya itu banyak gitu ya, kemudian lisannya itu senantiasa membaca kalimah-kalimah thayyibah, maka hati itu akan tertarik untuk melakukan kebaikan, akan tertarik, termasuk bergaul dengan orang-orang yang baik ya. Bergaul dengan orang-orang yang baik ini akan menjadi penarik untuk melakukan kebaikan. Qala dawuh sapa Nabi Lut, lau annali lamun setuhune iku kedue ingsun bikum kelawan sira kabeh kuwatan utawi kekuatan, tokotan, kemampuan, au awi utawa sumendi sapa ingsun ila ruknin maring pedoman atau pondasi sadidin kang kuat, tang suruni kang nulungi ingsun ni ing ingsun libat labatos tu bikum yakti jotos ingsun bikum kelawan sira kabeh. Kok umpama aku duwe kemampuan, ini dawuh Nabi Lut, seandainya saya ini bisa, maka kalian tak keprok tak tonyo, tak tak hukum gitu. Ini ya suatu ancaman ya, sangke kaumnya Nabi Lut ini begitu meresahkan, membuat risih, mempermalukan, dan sulit diatur. Falamma ra'atil malaikatu dzalik, mengko tatkalane weruh sapa al malaikatu malaikat dzalika ing mengkono komunikasi seperti itu, qalu mongko dawuh sapa mongko matur sapa malaikat, ya Lutu, duh Nabi Lut, inna setuhune utai kita iku rusulu rabbika,
pira-pira utusane pangeran panjenengan layasilu ora bakal nekani sapa kaumuhu ilaika maring jenengan bisuin kelawan Allah. Duh Nabi Lut, kita niki utusane pangeran malaikat matur dateng jenengan bilih panjenengan boten mungkin terkena hal yang buruk, jenengan boten tertimpa keburukan senajan kaume jenengan itu seperti itu. Fa asri, nah niki jalan keluarnya, mongko kula aturi budal dalu panjenengan bi ahlika kelawan keluarga panjenengan biqitin kelawan sepotong ifatin sak bagian minal laili saking wengi. Lek wekdal dalu jenengan medal mengungsi. Wala yaltafit, syarate jenengan boten usah mingu panjenengan mingkum saking sira kabeh sapa ahadun wong suwiji li Allah yaro supaya yen to ora weruh sapa ahad azimama ing agunge barangmu yang zilu kang ngenani apa ma bihim kelawan kaume Nabi Lut illam ro'atak wala yatafid minkum ahtun illam ro'atak. Kalau Quran kita illam ro'atak, kalau di sini illam ro'atuk, kejawi istri panjenengan. Keranten karena istrinya Nabi Lut ini termasuk seperti kaumnya, artinya tidak mau mengikuti langkah-langkah Nabi Lut ini. Innahu, berarti di Al-Quran itu mitra bersada, Allah itu sudah berfirman, daraballahu mathalal lilladzina kafarum ro'ata nuhi wa ro'ata lut. Allah membuat perumpamaan untuk orang kafir. Perumpamaan orang yang kafir itu adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Jadi sudah dinas, sudah dijatah oleh Allah. Contoh orang kafir itu bukan main, contohnya enggak sekedar orang di sekitar kita, tapi istrinya para nabi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Ini memberikan pelajaran bagi kita. Belum tentu orang yang baik itu kemudian anaknya baik, istrinya baik, bisa jadi tidak. Contohnya yaitu Nabi Lut ini, istrinya tidak beriman, tidak mengikuti jejak Nabi Lut atau suaminya. Di Al-Quran dilanjutkan di ayat itu, kana tahta abdaini min ibadina, keduanya itu di bawah hamba-hambaku solihaini, yang soleh. Allah menyebutkan Nabi Nuh dan Nabi Lut ini dua orang yang soleh. Fakhonatahuma, maka keduanya istrinya dua nabi tadi berkhianat terhadap suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka tidak bisa membelanya dari siksaan Allah. Wa qila dukhulan naro ma'ad dakhilin, maka dikatakan kepada keduanya, masuk neraka, silakan masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, peringatan bagi kita, ya. Namanya ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga, mendidik dengan kesabaran, ya. Kita ajak istri, anak kita atau suami kita untuk sholat, untuk melakukan kebaikan supaya tidak terjadi sebagaimana
istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Apa kemudian menurunkan derajat Nabi tersebut? Tidak. Karena masing-masing orang akan dimintai pertanggungjawaban akan amalnya sendiri. Yang penting sudah berdakwah, mengajak. Ini Nabi Lut juga mengajak istrinya supaya kembali ke jalan yang benar. Nabi Nuh juga begitu. Tapi ya kalah dengan takdir, maka sudah kewajiban sudah dilaksanakan, tidak akan berdosa. Kecuali kalau diam saja, tok nih atau kalah, nah itu lain. Fa asri bi ahlika biqaitin minal laili wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atuh innahu setuhune utahe kelakuan iku musibah kang ngenani ha ing imro'ah iku ma bareng asoba kang ngenani apa ma hum ing qaumuhu. Jadi istrinya Nabi Lut itu akan tertimpa musibah sebagaimana yang menimpa kaumnya. Kalau Nabi Lut bersama keluarga yang lain itu bergegas untuk di waktu malam menjelang subuh ya, itu bergegas pergi. Karena apa? Musibah yang menimpa kaumnya Nabi Lut yang berbuat-buat yang jelek itu, faja'alna 'aliyaha safilaha. Jadi bumi ini yang atas ini akan berbalik menjadi di bawah. Jadi tampah ditumplek gitu. Ya orang yang di atasnya ya mati semua. Namanya bumi ditumplek. Yang atas bumi ini dibalik menjadi di bawah. Ini adalah musibah yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ini menjadi banyak pitutur, teladan, pelajaran ya, bahwa umat zaman dahulu itu mengalami musibah manakala tidak mengikut kepada nabinya. Sedangkan umat Muhammad tidak begitu. Ketika umat Muhammad ini durhaka, diberi waktu, diberi kesempatan sampai ajal, menjelang ajal tiba. Lama sekali ya, lama sekali. Artinya kesempatan untuk bertobat ini lama sekali. Menjadi pedoman bagi kita, karena waktunya istighfar atau bertobat ulama, bukan berarti kita menunda-nunda. Sebaiknya minta maaf kepada sesama itu ya tidak hanya menunggu Idul Fitri, tapi begitu salah minta maaf. Begitu salah minta maaf, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama ya. Inna mawa'idahum setuhune utai janjine kaumuhu iku as-subhu, waktu subuh. Jadi janji atau ancaman datangnya musibah itu adalah pada waktu subuh. Ngantuk-ngantuke wong. Alaisa ora ana ta ora ana apa as-subhu subuh iku biqoribin kelawan parek banget. Bukankah subuh itu sudah dekat? Nah, itu. Karena sudah diberi peringatan, bukan kok langsung ditimpa musibah, tetapi sebelumnya sudah diingatkan, diberi jalan keluar. Kalau pengen begitu, ya ini silakan anakku perempuan nih, gadis-gadisku ini. Nah, ini pemimpin yang baik itu yang seperti itu, memberi solusi, bukan hanya bertanya atau protes atau mengkritik, tetapi memberi solusi. Falamma jaa mongko tatkalane wis teka apa amruna perintah ingsun bi ihlakihim kelawan binasane kaum Nabi Lut, ja'alna mongko ndadekake sapa ingsun aliyaha ing ndure bumi ae kurahum desa-desane kaum Nabi Lut
safilaha ing ngisore bumi ai bi an rafa'aha Jibril ilas sama. Jadi malaikat Jibril mengangkat bumi kaumnya Nabi Lot itu ke langit, wa asqataha gugurake menjatuhkan maklubatan ila ard. Jadi bumi diangkat kemudian dicolne. Ya Allah, musibah yang mengenai orang yang. Nah, ini kita bandingkan kalau sekarang itu banyak sodomi-sodomi, yang laki suka dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian musibahnya tidak sebesar itu atau tidak dikenai musibah misalnya. Ini kan menjadi peringatan. Ya, menjadi umat Muhammad itu betul-betul murah sekali. Rahmat Allah itu lebih besar. Tapi harus waspada, karena kaumnya Nabi Lot aja mengalami seperti itu. Maka kita ancamannya untuk orang sekarang ya seperti itu, atau bisa lebih jahat. Kalau ancaman itu sampai di dunia nggak diturunkan, maka di akhirat akan keras ancaman itu. Maka mitra bersada, kita berhati-hati, selalu berlindung kepada rel-rel yang ada. Allah itu membuat syariat itu pasti untuk menguntungkan umatnya, pasti untuk membahagiakan, menyelamatkan umat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.